Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cabang yang sangat penting dalam object oriented programming, yakni mengenai inheritance atau kelas turunan. Inheritance itu sebenarnya artinya pewarisan, tapi bisa juga disebut kelas turunan. Jadi yang namanya class dalam C++ itu bisa diturunkan menjadi kelas yang lain. Nanti kita akan membahas yang namanya base class, kemudian ada derived class, dan kita juga akan membahas mengenai protected variable member. Oke, di dalam dunia object oriented programming, khususnya mengenai class, yang namanya class itu bisa diturunkan ke bentuk class yang lain, bukan ke sebuah objek ya, tapi kita bisa membuat class baru, bukan class baru sih sebenarnya, ya class baru, tapi sifatnya dia inheritance atau kelas turunan. Jadi di sini kita akan mengenal yang namanya base class. Base class itu adalah kelas utama atau kelas dasarnya. Kemudian ada derived class. Derived class artinya kelas yang menjadi turunan. Jadi misalnya kita punya sebuah class, misalnya saya punya sebuah class, misalnya kelas 1 misalnya ya. Kemudian saya bisa turunkan kelas ini ke kelas yang lain. Saya membuat sebuah kelas yang merupakan kelas turunan. Misalnya turunan 1. Lalu kelas ini, kelas utama ini yang disebut dengan base class. Base classnya kita sebut B aja. Kita bisa turunkan ke kelas yang lain juga. Selain turunan yang ke-1, kita bisa buat turunan yang kedua. Nah, ini yang disebut ya, inilah gambaran singkatnya tentang kelas turunan. Ada base class yang ini, kemudian ada derived class ini, kelas turunan ke-1 dan turunan kedua. Ini sempat saya bahas sedikit ya waktu membahas mengenai access specifier. Waktu itu saya membahas tentang protected member. Di situ saya bahas sedikit mengenai kelas turunan. Nah, di sini kita akan pelajari lebih dalam mengenai kelas turunan itu seperti apa. Oke, kita akan membahas mengenai kelas turunan seperti apa. Oke, kita langsung buka code block saja ya. Langsung sambil praktek sambil saya terangkan. Saya buat project baru. Seperti biasa console application. Project namanya inheritance 1. Oh ya, ini saya mau pecah jadi dua bagian rencananya. Ini baru yang part 1, nanti ada inheritance yang part kedua. Oke, kita buat sebuah project. Oke, sudah jadi. Saya tes dulu compilernya. Sip, bisa jalan. Jadi hapus dulu. Naikin. Oke. Oke, saya buat sebuah class dasar, class bentuk misalnya. Oke, saya buat sebuah class namanya class bentuk. Di dalamnya ada member-member yang sifatnya public semua. Di sini ada variabel panjang, lebar, hasil. Kemudian ada dua function, yakni set panjang dan set lebar. Oke, Anda udah familiar ya tentang class. Sekarang kita akan membahas yang namanya kelas turunan. Oke, ini kelas dasar. Kelas bentuk ini adalah base class atau kelas dasarnya yang nanti akan diturunkan menjadi beberapa kelas. Untuk menurunkan sebuah
class dari class dasar ke class yang turunan, caranya seperti ini. Gunakan keyword class, kemudian nama kelas turunannya, misalnya dari sebuah bentuk, saya buat sebuah apa ya, misalnya persegi panjang. Oh, belum. Oke. Setelah saya buat nama kelasnya, kemudian kita beri tanda titik 2 yang untuk menandakan bahwa ini adalah turunan dari kelas utamanya, yakni bentuk. Oke, bentuk. Kemudian di bagian awalnya jangan lupa beri access specifier class-nya, atau bisa juga disebut type of inheritance atau bentuk keturunannya. Bentuk keturunannya ini adalah sifatnya public. Nanti saya terangkan lebih lanjut mengenai keyword public ini kenapa ada di sini. Oke. Nah, kemudian kurung kurawal. Nah, ini body class-nya. Nah, kita sudah jadi nih buat kerangka dasar dari kelas turunannya. Kelas turunan yakni persegi panjang yang merupakan keturunan dari kelas bentuk. Nah, ini kelas bentuk yang ini. Ini saya sembunyikan dulu. Oke, biar kelihatan semua. Kemudian di dalamnya saya buat sebuah function. Namanya apa ya? Hitung luas. Oke, return panjang kali lebar. Oke, ini kelas turunannya, isinya sebuah function, hanya sebuah function biasa. Oh iya, saya lupa masukkan, sifatnya public. Sebuah function biasa yang nantinya akan mengembalikan nilai hasil dari perkalian panjang kali lebar. Oke, di bawahnya ada kelas juga, namanya kelas kotak. Oke, kelas kotak ini juga sama, dia keturunan dari kelas bentuk, yakni kelas utamanya. Isinya juga sama seperti ini, hitung luas. Jadi dia sekedar menghitung luas dari panjang kali lebar sebuah persegi panjang. Oke, intinya ini program untuk menghitung besaran luas sebuah bidang. Oke, kayaknya udah jadi nih kelasnya. Saya buat sebuah kelas utama yakni bentuk. Lalu di bawahnya ada dua kelas turunan, yakni kelas persegi panjang dan kelas kotak. Masing-masing adalah keturunan dari kelas bentuk. Oke, nah sekarang kita di bagian main mulai kita buat sebuah objek baru dari kelas turunan. Jadi kita tidak akan membuat kali ini kita tidak akan membuat sebuah objek dari kelas utama, tapi kita membuat objek dari kelas turunan. Pertama persegi panjang. Persegi panjang, kemudian nama objeknya, misalnya PP. Biar gampang deh. Nah, seperti biasa, dari sebuah objek ini kita bisa mengakses isinya dengan mengetikkan titik, kemudian kita memasukkan function yang mau kita akses, misalnya set panjang. Set panjangnya karena dia berparameter misalnya 8 deh. Kemudian pp set lebar. Lebarnya 4 misalnya. Oke, kemudian kita bisa, nah sekarang tampilkan hasilnya. Luas persegi panjang kemudian kita masukkan objeknya. Nah, kita bisa masukkan hitung luasnya.
Oke, sudah jadi. Coba kita build and run, jalan nggak? Oh, ada yang kurang. Seperti biasa ada yang kurang nih. Apa ya? Coba lihat sini. Open tab, stream unresolved. No match operator. Oh, iya, karena dia ini berparameter, jadi harus kurang tanda kurung buka kurung tutup. Oke, coba build and run. Nah, hasilnya seperti ini. Luas persegi panjang adalah 32. Karena 8 dikali 4, hasilnya adalah 32. Gitu. Gampang ya? Nah, uh, ini objek hasil dari kelas persegi panjang. Nah, sekarang yang kotak kita bisa lakukan hal yang sama seperti persegi panjang ini. Dari kelas kotak yang dari sebuah kelas turunan, kita misalnya buat objek namanya kakak misalnya kotak ya. Oke, kemudian seperti biasa kakak, terus kita set lebarnya misalnya 5 kakak, set panjang 5 juga karena dia kotak biasa. Kemudian ya kita bisa, oh ininya sini deh, taruh sini. Oke, sini. Nah, di sini kita ganti aja. Luas kotak adalah kakak, kemudian hitung luasnya. Oke, coba kita build and run, hasilnya seperti apa? Jadi deh, ini contoh yang sangat sederhana. Saya buat yang sederhana supaya Anda lebih mudah memahaminya. Lihat, luas persegi panjang adalah 32, luas kotak adalah 25. Nah, oke, kita review programnya ya. Kita review ulang. Di sini ada kelas utama namanya bentuk. Bentuk ini ada variabel panjang, lebar, hasil, semuanya sifatnya public. Kemudian ada dua function yang mengeset panjang dan mengeset lebar. Familiar ya sama ini ya? Saya yakin Anda sudah latihan dari sudah latihan setelah melihat beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian ada dua kelas turunan, yakni persegi panjang dan kotak. Masing-masing adalah keturunan dari kelas utama yakni bentuk. Nih, sama nih, kotak juga turunan dari bentuk. Di dalamnya masing-masing ada function yang sama-sama menghitung luas. Nah ini hitung luas yakni panjang kali lebar. Gitu, gampang ya? Gampang dong. Oke, jadi apa keuntungan dari menggunakan inheritance? Salah satu keuntungannya yang paling utama itu coba kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau menggunakan inheritance, jadi yang namanya sebuah kelas, khususnya kelas utama ini bisa dipergunakan berkali-kali. Istilahnya reusable code. Jadi coding dari kelas utama ini nggak perlu isinya kita ketik berulang-ulang ke dalam kelas yang lain. Jadi kelas yang lain yang merupakan keturunannya ini, dia cuma menjalankan satu function saja, yakni menghitung luas. Tapi beda fungsinya. Ini untuk menghitung kelas yang ini untuk menghitung persegi panjang, kelas ini untuk menghitung kotak. Tapi mereka sama-sama menghitung luas. Sedangkan untuk memasukkan panjangnya, lebarnya itu dikerjakan di kelas utama seperti ini. Jadi kelas utamanya ini cuma sekedar mengassign nilai ke variabel, kemudian hasilnya dihitung oleh kelas turunan. Ibaratnya ini si bapak ngasih kerjaan sama anaknya nih, ada dua nih. Jadi bapaknya, jadi bagi-bagi tugas, si bapak yang nampung variabel, nilai-nilai variabelnya, si anak yang ngitung masing-masing bidangnya berdasarkan
yang dimasukkan di sini. Nah, ini dimasukkan oleh objeknya masing-masing di sini, yang PP sama KK. Ini gimana, gampang ya? Ya, itu salah satu keuntungan dalam menggunakan inheritance. Ya, ini berguna sekali kalau kalian jadi programmer nanti buat sebuah program yang besar, mungkin yang sifatnya kompleks. Nah, ini akan sangat berguna sekali. Jadi Anda tinggal buat sebuah kelas utama. Nah, kelas turunannya cukup mengerjakan hal-hal yang perlu-perlu saja, yang diperlukannya, sesuai dengan fungsinya masing-masing dari kelas tersebut. Oke, tadi kita sudah bahas tentang base class, kemudian ada derived class, yakni kelas utama, kelas dasarnya, kemudian kelas turunannya. Sekarang kita bahas mengenai protected variable member. Ini pernah saya bahas ya mengenai keyword protected ini. Itu di pertemuan mengenai access modifier. Ya, access modifier. Jadi yang namanya, seperti kita ketahui, yang namanya access modifier bagi member-member yang ada dalam kelas ini, baik itu variabel atau function, itu kita bisa ganti di sini sifatnya. Ada 3 jenis, yakni public, private, dan protected. Kalau public dan private kita udah sering gunakan ya di pertemuan sebelumnya. Nah, khususnya kali ini kita gunakan yang namanya protected. Ini pernah saya bahas ya. Iya, benar, saya pernah bahas. Oke, tapi saya bahas ulang lagi biar lebih jelas. Oke, protected. Jadi maksud dari protected itu, member yang sifatnya protected seperti ini. Protected artinya semua variabel ini, variabel maupun function ini nggak bisa diakses di luar kelas, kecuali hanya kepada kelas turunannya saja. Jadi variabel panjang, lebar, dan hasil ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, base class, dan kelas turunannya saja, seperti si persegi panjang dan kotak ini. Nah, khusus untuk function ini saya set sebagai public. Nah, jadi ketiga variabel ini akan terlindungi, tidak bisa diakses di luar kelas bentuk ini. Misalnya nanti ada kelas lain yang bukan kelas turunan, mungkin kelas apa gitu, dia nggak bakal bisa mengakses variabel panjang, lebar, dan hasil ini karena dia dilindungi alias di protected. Hanya bisa diakses oleh kelas turunannya saja. Kalau kita build and run, nah hasilnya programnya jalan. Jadi luas persegi panjang 32, kotak 25. Ini lebih baik kalau kita memproteksi variabel-variabel tertentu supaya tidak bisa diakses di luar kelas. Jadi hanya kelas turunan saja yang boleh mengakses. Nah, ini kelas turunannya ini. Namun sekalipun dia protected, dia butuh function yang sifatnya public karena untuk menjadi perantara untuk mengeset nilai ini. Seperti yang beberapa pertemuan sebelumnya ya, saya yakin Anda familiar, untuk mengeset variabel ini yang sifatnya protected harus ada perantara function, ya ini set panjang dan set lebar ini yang sifatnya public karena dia akan mengembalikan nilai dari parameter yang ada di dalamnya ke dalam variabel yang sifatnya protected. Gitu. Coba kalau misalnya semuanya protected, saya hapus deh. Jadi semuanya ini protected nih. Kemudian saya build and run, jalan nggak? Oh ya, nggak bisa jalan. Kita lihat pesan errornya apa. Coba di sini. Error. Bentuk set panjang is protected within this context. Ini protected, nggak bisa diakses. Sekalipun dia kelas turunannya ini, nah si objeknya ini nggak bisa mengakses function set panjang. Karena dia sifatnya protected. Function itu enggak, kalau function itu harus dibikin public karena dia sebagai perantara. Functionnya ini adalah public, jadi dia function ini harus adalah perantara. Aduh, keserimpet saya. Oke, function ini sifatnya perantara, maka dia harus diset sebagai public supaya dia bisa
supaya bisa jadi perantara. Nah, supaya jadi perantara untuk assign nilai yang sifatnya protected. Ya, kalau dijalankan lagi, baru dia bisa jalan. Begitu. Gimana, paham? Pasti Anda paham. Kalau Anda sudah fasih dalam membuat sebuah class, saya yakin Anda nggak akan kesulitan untuk memahami yang namanya inheritance. Ini contoh yang sangat mudah sekali. Oke, kalau Anda pengen capture, silahkan. Mau ngambil contoh kodenya lalu Anda ketik sendiri, silakan Anda pause, kemudian Anda print screen. Ya, coba Anda pause, silakan di pause, kemudian print screen. Sudah? Oke, lanjut ke bawahnya. Oke, silakan pause, kemudian print screen. Sudah? Oke, sip. Kalau sudah, oke. Kita di pertemuan kali ini kita sudah membahas yang namanya base class atau kelas utama, kemudian derived class alias kelas turunan, kemudian saya sudah membahas mengenai protected variable member. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.